Pertarungan antara salah satu legenda boxing terbaik dalam sejarah Mike Tyson menghadapi Jake Paul yang dijadwalkan pada 20 Juli 2024 bakal menandai salah satu momen paling menarik dalam sejarah olahraga tinju profesional. Pasalnya, pertandingan ini akan menjadi pertarungan yang disahkan oleh Texas Department of Licensing and Regulations dengan Tyson berusia 58 tahun dan Paul berusia 27 tahun. Ini bakal menciptakan celah usia terbesar dalam sejarah tinju profesional, mengalahkan rekor sebelumnya yang dimiliki oleh Archie Moore dan Mike DiBiase pada tahun 1963 dengan selisih usia 24 tahun. Lantas bisakah Mike Tyson yang terakhir kali bertanding tahun 2003 mengalahkan anak muda yang bernama Jake Paul? Inilah duel fenomenal yang akan mengguncang dunia tinju di abad 21. Mike Tyson menghadapi Jake Paul. Mike Tyson, tua, I'm beautiful. Pertarungan antara YouTuber yang menjadi petarung Jake Paul menghadapi juara tinju kelas berat Mike Tyson akan diklasifikasikan sebagai pertarungan profesional yang telah disetujui oleh Departemen Perizinan dan Regulasi Texas. Artinya, pertarungan kelas berat ini akan dimainkan dalam 8 ronde berdurasi 2 menit dengan masing-masing petarung menggunakan sarung tangan 14 ons, di mana hasil dari laga ini akan dicatat dan mempengaruhi rekor karir tinju profesional mereka. Jelas ini jadi menarik, karena artinya kedua petinju akan bermain sungguh-sungguh di ring arena pertarungan. Dan ini akan jadi hal yang cukup mematikan, mengingat usia dari Mike Tyson yang sudah tak muda lagi. Sebagai informasi, Mike Tyson saat ini sudah berusia 57 tahun dan belum pernah memenangkan pertandingan tinju profesional sejak kemenangan KO melawan Clifford Etienne pada Februari 2003. Dengan rekor bertanding sebanyak 56 kali, 50 kali menang dengan 44 diantaranya menang KO. Sementara itu, pada 20 Juli atau waktu laga dimainkan nanti, Mike Tyson akan berusia 58 tahun. Dengan lawannya Jake Paul akan berusia 27 tahun. Artinya, ada kesenjangan usia 31 tahun, di mana hal tersebut akan menjadi yang terbesar dalam sejarah tinju profesional. Melihat hal itu, banyak orang pun pesimistis bahwa Mike Tyson bisa mengalahkan Jake Paul, termasuk dari sang promotor. Namun menariknya saat disinggung soal usia, inilah jawaban Mike Tyson. There has been a lot of talk about your age and the age difference between you two. Yeah. What do you say to the critics? What do you say to the detractors? What do you say to the people who are saying, frankly, you are too old to be fighting a guy who's 28? Well, I'm beautiful. That's all I can say. Sebagai informasi, Tyson belum pernah berkompetisi secara profesional sejak ia berusia 38 tahun. Tapi perlu diingat bahwa pada tahun 2020, ia sempat bertemu Roy Jones Jr. dalam laga eksibisi atau persahabatan 8 ronde, di mana di laga itu Tyson melampaui ekspektasi dalam pertarungan yang berakhir dengan hasil imbang. Meski begitu, kita bisa melihat jika Tyson masih memiliki kecepatan, power, dan juga daya pukul yang mematikan. Ia tak mudah dijatuhkan. Dan kami pikir Tyson akan lebih kuat di laga nanti jika mengingat ia telah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik. Meski jelas, usia juga akan mempengaruhinya. Rekor impresif Jake Paul. Meskipun awalnya Jake Paul merupakan sosok yang dikenal sebagai YouTuber yang kemudian masuk untuk berkarir ke dunia tinju profesional, namun rekor bertarungnya terbilang cukup impresif saat bertanding menghadapi nama-nama besar di dunia tinju maupun MMA. Tercatat Jake Paul memiliki catatan 9-1 atau 9 kali menang dan 1 kali kalah, di mana dia telah mencapai 6 kemenangan melalui KO atau knockout.
1 melalui keputusan split dan 2 melalui keputusan unanimo. Lawan Jack Paul sendiri beragam, mulai dari YouTuber seperti Deji Olatunji dan Anderson Gibb, hingga atlet profesional seperti Nate Robinson, Ben Askren, Tyron Woodley, dan Anderson Silva. Dia juga sukses mengalahkan Nate Diaz pada tahun 2023, yang menunjukkan kemampuan Jack Paul untuk bertahan dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam teknik tinjunya, terutama dalam menggunakan left hook-nya. Namun, Jack Paul juga mengalami kekalahan pertama dalam karir tinjunya saat menghadapi Tommy Fury pada tahun 2023, di mana dia kalah melalui keputusan split. Jadi secara keseluruhan, rekor bertanding Jack Paul di tinju menunjukkan bahwa dia telah berhasil menavigasi tantangan dari berbagai latar belakang dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam teknik dan kekuatan fisiknya, di mana hal itu yang membuat Jack Paul lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan Mike Tyson di pertandingan fenomenal satu ini. Mike Tyson akan hancurkan Jack Paul. Meskipun cukup banyak yang meremehkan Mike Tyson karena usianya yang sudah tak muda, namun bagi yang mengenal dan mengetahui kondisi Mike Tyson secara langsung, mereka punya penilaian yang berbeda. Salah satunya adalah Lennox Lewis. Lennox Lewis adalah rival Mike Tyson yang pernah membuat Mike Tyson kalah KO. Menurut mantan pemilik gelar kelas berat itu, durasi pertarungan bakal tergantung dari seberapa tahan Jack Paul menghadapi pukulan-pukulan dari sosok berjuluk si leher beton. Karena ia yakin Mike akan membuat Jack Paul merasakan hantaman yang sangat keras. Baginya, meski usia Tyson sudah tak muda, tapi ia masih tahu cara memukul, dan ia telah melihat kondisinya yang sangat baik. Tyson masih tahu cara memukul, seperti yang Anda bisa lihat saat dia memukul tas. Jika Jack Paul terkena pukulan macam itu, dia akan merasakannya. Saya tahu Jack Paul tidak mau terkena pukulan itu. Tyson akan maju dan tahu cara tampil di atas ring. Ini mungkin hanya masalah waktu. Seberapa bagus pertahanan Jack Paul? Saya melihat Mike beberapa minggu lalu dan dia terlihat dalam kondisi bagus. Dia berjalan-jalan tanpa baju dan memamerkan tubuhnya jika dia bersiap dengan sungguh-sungguh, kata Lennox Lewis, sumber The Guardian. Pertarungan ini sendiri akan menjadi kali pertama Netflix terjun ke olahraga tarung dan acara olahraga secara langsung. Mereka memiliki tujuan besar, yakni untuk memecahkan rekor streaming live acara olahraga. Selain itu, pertarungan ini juga dinilai bakal menjadi pertarungan paling menguntungkan saat Most Valuable Promotions atau MVP, yang merupakan perusahaan yang mempromosikan acara tersebut, mengatakan jika lebih dari 121.000 penggemar telah mendaftar untuk mendapatkan akses penjualan untuk pertarungan tersebut. Menurut laporan dari CNBC, 35.000 orang bahkan telah mengindikasikan bahwa mereka ingin duduk di lantai venue, dan lebih dari 10.000 orang mengatakan mereka menginginkan kursi VIP. Jadi ini jelas akan jadi salah satu laga termewah dan bersejarah yang patut dinantikan oleh para penggemar olahraga tinju di dunia. Sebuah pertarungan yang akan menarik perhatian para penggemar di beda generasi. Kalau kata Jack Paul, 50% akan mendukung Mike Tyson adalah orang-orang yang sudah tua, dan anak-anak yang lebih muda akan mendukung dirinya.